Jadi mereka misalnya dari asimetris. Ini bukan asimetris, ini gabungan. Iya, Bu. Itu bukan, Bu. Kaget, Bu. Salah. Kalau Beda. tadi mereka bahas, soalnya kalau dijelaskan ini materi ada banyak, asimetris, gabungan. Nah, jadi ini makanya bahannya saya belum sempat gitu ya. Nah, bentuk asimetris itu kapan digunakan gitu ya. Kapan digunakan seperti kemarin sudah saya singgung juga. Kalau misalnya seperti ini gambarnya kita lihat ada fondasi bangunan lama kan. Maksudnya ada bangunan di sini gitu. Nah, sementara kita mau bikin fondasi ya, mungkin menambah bangunan sebelahnya. Jadi kita mau bangun fondasi sebelah sini. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, terpaksa fondasi yang kita bangun itu, yang kita buat itu tidak persegi, tidak simetris lagi, ya kan? Jadi seperti ini kita membuatnya. Jadi tidak simetris, ya. Nah, itu kan berpengaruh nanti terhadap tekanan kontaknya waktu kita menghitung. Kalau kemarin kita menghitung tekanan kontaknya kan bentuknya simetris semua, ya, telapak fondasinya. Nah, sekarang kalau seperti ini, gimana cara menghitung tekanan kontaknya? Ya. Nah, ada juga bisa seperti ini bentuknya. Ya. Ada juga yang ini misalnya kita perlu menempatkan pipa-pipa saluran air atau apa di sini, ya. Nah, ini terpaksa ini dibolongin kan? Dibolong nih. Ya. Nah, berarti kan otomatis fondasinya tidak simetris juga. Oke, nah akhirnya sekarang bagaimana caranya kita menentukan bentuk telapak fondasi yang tidak simetris ini. Oke. Nah, slide berikutnya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini yang kita penting dipahami ya. Untuk menentukan atau menganalisis fondasi telapak asimetris ini, letak resultan gaya ya. Nanti kan ada gaya-gaya kan yang bekerja di telapak fondasi. Nah, itu harus diusahakan berimpit ya dengan pusat luasan fondasinya. Ya. Jadi harus berimpit. Jadi misalnya ini kan fondasi. Nah, kalau persegi kan kalau simetris kan pusatnya udah pasti di sini kan. Tengah ini kan. Nah, kalau dia tidak tadi seperti asimetris tadi seperti ini, mungkin saja dia di sini. Ya. Pusat luasan fondasinya. Ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja di fondasi ini diusahakan dia bekerjanya di sini, di titik ini. Ya. Sehingga kalau dia bekerja di sini, maka beban dari struktur atas ke fondasi itu nanti diratakan oleh fondasi tersebut. Jadi rata. Jadi tidak terjadi nanti eksentrisitas. Ya. Nah, itulah prinsip dasarnya. Ya, menempatkan resultan gaya berimpit atau sedekat mungkin dengan pusat luasan fondasi. Ya, sehingga diperoleh ukuran fondasi paling hemat. Oke. Nanti dicoba-coba nih yang paling hematnya berapa gitu, berapa dimensinya. Ya. Terus ini prinsip dasarnya itu ya, menempatkan resultan gaya di atau sedekat mungkin dengan pusat luasan fondasi. Nah, langkah-langkah analisisnya, pertama dicari letak pusat luasan fondasinya, dicari dulu. Ya, berdasarkan statis momen luasan. Ini berarti statis momen, ingat kan nanti kita ada momen inersia, sumbu X atau sumbu Y gitu ya. Kemudian buat salib sumbu X melalui titik pusat luasan fondasi dan tentukan besar momen inersia ini. Nah, terakhir baru menentukan tegangan tanah, tekanan kontaknya ini. Ya, rumus umumnya ini ya. Tekanan kontak. Dengan syarat tegangan itu harus besar sama dari 0. Jadi tidak boleh kecil dari 0. Maksudnya tidak boleh
angkanya itu negatif, ya. Kemarin sudah tahu kan? Jadi ini tidak boleh kecil dari 0. Terus, nah ini contoh soalnya. Nah, kita langsung contoh soal ya. Suatu kolom bangunan menggunakan denah dan ukuran fondasi seperti tergambar. Beban kolom P sebesar 2.700 kN. Ini belum saya tulis ini. P-nya 2.700 kN. Dimensi fondasi dengan panjang L dan lebar B sama besar 3 meter. Jadi sama-sama dimensinya 3 meter. Dan tebalnya ini adalah 0,8 meter. Muka atas plat fondasi rata dengan muka tanah. Berarti di sini ya. Nah, muka tanahnya di sini. Berat volume beton 25 kN per meter kubik. Berapa besarnya kapasitas dukung tanah maksimum dan minimum? Ini ditanya adalah tegangan maksimum dan minimum yang terjadi akibat beban yang bekerja. Nah, bentuk telapak fondasinya seperti ini. Ya, ini 1 meter, ini ke sini, ininya setengah meter. Oke. Oke, Bu. Oke. Nah, untuk mencari letak pusat luasan fondasi itu, pertama cari tadi momen luasan tepi kiri atau kanan fondasi untuk arah sumbu X, demikian pula untuk arah sumbu Y, ya. Terhadap tepi atas atau bawah dari gambar denah tersebut. Maksudnya ini bukan bawah sih sebenarnya, gini kan tadi kan bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini X ya, kita tentukan ini X, ini Y, ya. Jadi maksudnya dari tepi, maksudnya tepi kiri kanan ya, ini tepi kiri, ya, yang ini tepi kanan, ya. Kemudian yang atas di sini maksudnya yang ini atas dari ini atas, sebenarnya bukan atas ya, apa itu namanya? Pokoknya yang sebelah sini, ini yang bawahnya. Jadi kan itu bukan atas bawah, itu bukan ketebalan ya, tapi sisi yang ini. Kalau kiri yang ini kanan. Ini yang maksud atas itu yang ini yang bawah. Paham? Ya. Oke. Nah, statis momen luasan fondasi terhadap sisi tepi kanan dulu kita hitung. Terhadap di sini dulu kita hitung. Ya. Ini ada penamaannya, ada apa lambang-lambang nanti yang mau kita lambang apa namanya parameter yang mau kita hitung gitu ya. X0 itu adalah letak titik O terhadap sisi kanan. Ya. Titik O ini kita belum tahu, itu yang kita cari kan. Di mana sih posisi titik O itu? Ya, itu kita cari. Nah, tapi titik O itu nanti kita mau hitung berapa dari sisi kanan. Nah, itu adalah XO. Paham maksudnya? Ya, jadi akibat beban yang bekerja itu bisa saja resultatnya itu bekerjanya di sini. Luasan fondasinya di sini akibat bentuk ini loh. Bisa juga di sini, bisa juga di mana gitu. Nah, ini kita hitung berapa dari tepi kanan ini jaraknya nanti berapa. Nah, itu XO-nya. Oke. Nah, kemudian A adalah luas fondasi setelah dikurangi bagian atas bangunan lama atau lubang. Jadi A ini adalah luas bersihnya. Jadi maksudnya luas yang ini yang diarsir ini. Oke. Nah, A1 luas total fondasi tanpa dikurangi luas bangunan kan. Jadi kalau A1 itu luas yang simetrisnya. Ya. Ini A1. Nah, kemudian kalau A2 ya. Kalau A2 itu yang ini.
Yang kecil ini A2 nih. Betul. Ini A2. Gimana saya menggambar? Luas lubangnya ya, Bu. Ya, ini. Harusnya diganti merah ya. Nah, ini A2. Ya. Ini A2. Oke, X1 jarak pusat luas total fondasi terhadap tepi kanan. Kalau X1 itu ya ini. Ya, X1. Ya. Kalau X2 ya ini dari tepi kanan ini X2. Ya. Ya, udah ngerti ya yang mana itu, mana X1, X2, A1, A2. Nah, kita hitung statis momennya. Ya. Kita hitung statis momennya sekarang. A kali X0, jadi luas fondasi yang diarsir ini, ya, luas yang diarsir dikali dengan jarak dari tepi ini ke pusat luasan fondasi X0 itu sama dengan A1 kali X1, A1 ini kali X1 dikurang, karena kita kurangkan kan, ini kan nggak masuk, dikurang A2 kali X2. Ya. Nah, luas yang di daerah yang diarsir itu kan sama dengan luas awal di A1 ini kita kurangkan dengan luas yang merah ini kan. Ya, makanya ini yang A1 kan 3 kali 3, 9 kan. Yang luas yang lubang itu sama dengan 1 kali 0,5. Ya, dimensinya tadi kan 1 kali 0,5. Makanya 9 kurang 0,5. Ya, kemudian ya 1 tadi 9, X1 itu 1,5 karena pusatnya berarti masih di tengah ini kan, luasan fondasinya berarti 3 bagi 2 adalah 1,5. Kemudian A2 itu tadi kan 1 kali 0,5 jadi 0,5. X2 berarti jarak dari tepi kanan ini ke sini 0,5 apa 1 tadi? 1, Bu. S2-nya gimana sih, Bu? 1, Bu. 1 ya? Kok Iya. 0,2 di situ? Harusnya 0,5 ya? 0,5. Jarak di Berapa, Bu? sini? Harusnya 0,5, Bu. Iya. 0,5. Ntar saya cek dulu. Harusnya 0,5. Setengah dari satunya gitu, Bu. Ini kan yang merah ini, ntar saya gambar dulu yang merah ini kan begini. Ininya 1 ya tadi ya, ininya 1. Oke. Ininya kan 0,5. Nah, ini kan jarak dari tepi kanan ini ke sini berapa ke pusat ini luasannya itu? Kan 0,5. Ya. Coba ada yang pakai kalkulator nggak? Di buku ini buku Abu Obat. Harusnya 0,5 ini. Salah ini ya. Ya, kita koreksi ya. Harusnya ini 0,5. 0,5. Ya. Oke. Ini mungkin angkanya saja yang salah masuk, atau coba dicek nanti angkanya ini benar apa enggak itu ya, 1,55. Beda, Bu. Hah? Beda. Beda. Berapa angkanya? Tapi pas di XO-nya bener, Bu. Hah? Bener, Bu. XO-nya benar ini? Iya, benar. Berarti ini salah ya? Ini Salah harusnya 0,5. Ya. Berarti XO-nya kita dapatkan adalah 1,559 dari kanan. Jadi kalau kita ngitung dari kiri, tinggal dikurangkan kan, ini sisanya berapa ke sini? Ini ke sininya berapa? Nih, kalau dikali berarti 1,426 meter. Ya, bukan dari tepi bawah, dari kiri. Kiri ya. Iya.
Oke. Udah sampai sini paham? Halo? Paham, Bu. Ya. Betul. Nah, sekarang itu kan sudah kita dapatkan status momen kanan atau tepi. Nah, sekarang dari bagian sini. Kalau di sana dia menamakan atas, yang sini bawah ya. Ya. Dari bagian arah sini. Ya, oke lah kita sebut saja ini bagian atas, ini bagian bawah. Ya. Nah, sama seperti yang tadi juga, berarti A kali Y0, berarti kan ini kalau arah atas ini berarti kan arah Y-nya kan, ya. A kali Y0, O ya, O sama dengan A1 kali Y1 tambah A2 kali Y. Sorry, ini salah juga nih, kurang A2 kali Y2. Ya. Mungkin dicatat juga. Ini kalau saya ada yang saya koreksi, tolong dicatat aja ya. Ya, Bu. Itu juga salah, Bu, yang 1426-nya, Bu. Tadi, yang dari kiri. Ini sisanya ke sini dari sini. 1426. Ini kan ini kan 1,5 ke sini. Atau 3 dikurang 1,559 berapa? Beda dikit doang, 1441, Bu. Oh, ya udah kita coret nih. 1,441. Ya. Oke. Nah, sekarang dari atas. Nah, sama seperti yang tadi, 9 kurang 0,5 kali O sama dengan 9 kali 1,5. Ini nggak ada masalah kan? Ini Y2-nya betul ya, 0,25 ya. Karena tingginya ini adalah 0,5. Jadi kalau setengahnya adalah 0,25. Oke. Jadi, ini bukan X lagi, ini YO. Ya, jadi YO sama dengan, ini angkanya tolong dicek ya, 1,5 meter. Atau, ini benar nggak 1,426 meter dari tepi bawah? Hah? Benar. Nah, dari hasil tersebut di atas diperoleh bahwa pusat kolom mempunyai eksentrisitas terhadap pusat luasan fondasi sebesar. Nah, berarti dia bekerjanya itu kira-kira mana dari kanan tadi kan di sini 1,59. Kalau dari atas 1,574, berarti dari sini ke sini kan. Nih. Lewat kan 1,57. Berarti dia bekerjanya di sini. Ya, pusat luasan O-nya di sini ya. Nah, terjadi sementara gaya itu kan kerjanya di sini tadi. Ya. Nah, terjadi eksentrisitas. Eksentrisitasnya berarti ada 2 kan terhadap X, ini EX. Ini udah kacau, nggak kelihatan lagi ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Masih kelihatan, Bu. Kacau. Ya, EX-nya. Nah, nanti gambarnya kira-kira begini aja. Nah, dia kan di sini. Ya, kalau sumbu X-nya gambarkan. Berarti ini adalah ke sini adalah apa? Dari jarak dari sini ke sini apa namanya? Apa? XO. Apa sih, Bu? Bukan. Jarak dari gayanya kan di sini kan? Eksentrisitas. Arah X. Kiri. Arah itu. Arah X. X1. Nah, jarak ini ke sini adalah EY. Jadi EY itu jarak dari sumbu ini ke pusat luasan fondasinya. Ya. Oke, ini bisa kita berapa tadi? Satunya berarti sama dengan kan 1,5 ya, dikurang 1,441. Dari mana datang 1,441 kan tadi kita hitung nih.
Ya, ini 1,441 kan dari tepi bawah. Berarti dari tepi bawah itu, dari kiri tadi ya. Kiri. Ini dari kiri. Ini dari kiri 1,5. Ini kan 1,5. Ini ke sini 1,5 dikurang 1,441. Paham nggak? Jadi sisa ini adalah 0,059 meter. Ini kan 1,5. Tadi XO itu kalau dari kiri ke sini adalah 1,441. Nah, yang sedikit ini berapa sih? Tuh. Sedikit ini nih. Nah, itu ada segini 0,0059 meter. Ya, demikian juga dengan EY1. EY1 itu berarti 1,5 kan, ini ngitungnya dari tepi bawah ya. Dari bawah tadi, Bu, kan, ya? Hah? Iya, dari bawah ya, Bu. Ya, ini 1,5 kan. Nah, sementara 1,426 itu yang ini. Nah, ini 1,426 sampai ke sini nih. 1,426. Nah, sisa yang kecil ini nih, kita kan hitung yang ini. Berapa? 0,0074. Dah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke. Cara Oke, Bu. Ibu berarti ngitung dari X-nya itu selalu dari tepi kanan ya, Bu? enggak harus sih. Bisa jadi dari sini. Dari sini juga bisa, sama aja. Kantung lubangnya ya, Bu, ya? Di mana, Bu? Ya. Nanti pokoknya dari sini juga bisa kok kita mendapatkannya. Coba balik aja nanti, coba. Ya. Berarti maksudnya pengertiannya itu kalau misalnya kita mau dari tepi kiri nih misalnya ya, kita hitung. Berarti kan 9 kurang 0,5 dikali. Nah, dari tepi kiri kita anggap X0-nya ini dari sini. Ya kan? Ini X0-nya. Nah, sama dengan berarti 9 kali, berarti X1-nya yang ini kan. Oke lah, kalau ini kan sama A1-nya kan bagi 2 ini. Ya. Nah, yang ininya berarti bukan 0,5 lagi. Kalau dari kiri yang kecil ini. Itu dari sini kan kita ngitung. Nah, kalau dari kiri berapa? Yang untuk X2. Kita ngitung dari kiri berapa? 2,5. Ya? 2,5, Bu. 2, iya, Bu, 2,5. 2,5. 2. Ya. Ini ke sini 1,5 ditambah nya menjadi kalau ini 1 ini 0,5. Ya, 2,5 ya. Gitu. Sama aja nanti. Ya. Kita dari kiri, kanan, atas atau bawah. Oke. Udah ada lagi yang mau tanyakan? Ya, Bu. Oke, Bu. Ada. Ntar saya save dulu ini ya. Udah, kita lanjut. Sorry. Berikutnya menghitung ininya. Beban kolomnya. Tadi kan diketahui beban kolomnya 2.700 di soal. Nah, yang telapak kan belum kita hitung kan? Tapi kalau ada beban tanah nanti dihitung juga. Ini karena muka tanahnya itu sama dengan dasar permukaan telapak. Jadi tidak ada beban akibat tanah di sana. Ya. Nah, kita hitung bebannya. Takutnya nanti ini saya save dulu.
Oke, nah sekarang 2 menit lagi, Bu. nanti kita ini lagi ya, ulang lagi. Nah, beban kolomnya itu kan 2.700. Ini kita ngitung beban fondasi, maksudnya untuk telapaknya ya. Telapaknya belum kita masukkan. Jadi beban gamma itu kan W per V. Jadi kalau untuk menghitung beratnya, berarti gamma dikali dengan V. Karena dia dari beton, berarti gamma beton kita masukkan. Volumenya mana? Volumenya itu adalah luas, ya, luas alasnya dikali dengan tebal pelat. Ya, makanya ini adalah ini 8,5 ini 8,5. Iya, Bu. Iya, Bu, benar, Hah? Bu. Oh Iya, ya, Bu. dikurang Dikurang itu ya. 0,5. Kan kurang 0,5 ya. Ya, ini adalah 8,5. 8,5 dikali tebal kali dengan gammanya. Ya, dapat 170 kilonewton. Itu berat dari telapak fondasi. Nah, P2, ini kan P1, ini P2. P2 bekerja pada pusat luasan fondasi. Ya, dan di tengah. Ya. Sorry. Bukan di tengah ini. Ini kan tadi, ini kan mulasinya begini tadi kan, ada eksentrisitas. Nah, yang telapak ini kan luasannya udah luasan yang dikurang lubang ini. Nah, P2 itu pekerjaannya di sini tadi tuh. Ya, ada eksentrisitas arah EX, eksentrisitas arah EY. Jadi nggak di tengah yang sebelumnya yang gaya itu ya, bukan beban kolom ya. Nah, beban vertikal total itu menjadi P1 tambah P2, 2.700 tambah 170. Jadi total adalah 2.870.